Upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tanggal 17 Agustus tahun 2020 segera dimulai. Masing-masing pemimpin bangsa menyiapkan bahasannya. Gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, langsung ambil alih komando. Untuk seluruhnya, istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara tiba di tempat upacara, pasukan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Para pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor, upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 tanggal 17 Agustus tahun 2020. Siap! Laksanakan. Laksanakan. Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengeningkan cita dipimpin oleh pembina upacara. Mengeningkan cita mulai. Pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia depan pintu
Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Hadirin dimohon berdiri. Yang saya hormati Dewan Penasehat, Konsultan, dan Dewan Pengawas Pokok. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Yayasan Citra Bina Insan Mandiri dan para wakil ketua dan jajarannya. Yang saya hormati Rektor Universitas Citra Bangsa, para wakil rektor dan seluruh sivitas yang hadir. Yang saya hormati Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan seluruh bapak ibu guru yang hadir yang saya kasihi. Para guru, para dosen, para karyawan Sivitas Akademika yang saya cintai. Singkatnya, hadirin undangan yang saya hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Sebelum saya menyampaikan amanah kepada semua, saya lihat di depan ini selain dari seragam adat, lebih dominan seragam PGRI. Oleh karena itu, mari kita yel-yel yang biasanya dilakukan di PGRI. Kalau saya bilang hidup dulu, jawabnya apa? Hidup di PGRI. Hidup PGRI, hidup. Saya ubah satu, biasanya solidaritas, tapi Citra Bangsa, jawabnya yes. Oke. Hidup guru. Hidup PGRI.
tangan dulu. Ini pasukan sudah diserahkan, jadi kita relax saja. Tapi saya bilang sekali lagi, karena tadi hidup guru, mestinya hidup guru dan dosen. Ya, bagus. PGRI yang tetap baik. Karena sebenarnya. Saya ulang kali lagi. Hidup guru. Hidup PGRI. Citra bangsa. Yes. Dosen juga ya. Ya, Bapak Ibu hadirin undangan yang saya hormati, pertama-tama tentu kita patut mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kuasanya, maka kita semua pada malam hari ini hadir dalam keadaan sehat walafiat, dan oleh karena itu izinkan Bapak Ibu kita berjemur panas. Saya memang suka berjemur panas untuk menghilangkan COVID-19 ini, dan vitamin D saya cukup naik. Jadi ini sebutannya agak lama-lama sedikit biar Bapak Ibu di situ tidak sehat, saya mau sehat pada pertemuan ini. Yang pernah di belakang enggak ya? Baik. Kalau tema HUT Republik Indonesia hari ini adalah Indonesia Maju, kita Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, saya juga ingin mengajak kalian semua harus maju. Tentu dengan tagline yang kita sudah sering dengar disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan juga Bapak Presiden, bahwa tahun ini kita mesti merdeka belajar, dan ditambahkan lagi dengan yang sistema. Saya ingin Citra Bangsa ini juga kita merdeka belajar, kita digital kampus, kita smart school, juga kita punya dosen-dosen penggerak, juga kita punya guru-guru penggerak sesuai dengan amanat daripada bangsa ini. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tapi hari ini juga saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa Yayasan Citra Bina Insan Mandiri juga dalam waktu yang sama kita telah berumur 13 tahun. Tepatnya yayasan ini, boleh tepuk tangan. Tepatnya yayasan ini lahir pada tanggal 31 Juli tahun 2007, jadi 13 tahun sampai dengan sekarang. Jadi Juli, tanggal 1 Agustus sampai 17 Agustus, beda 17 hari kemerdekaan daripada yayasan ini dan juga kemerdekaan Indonesia. Semoga ini menjadi kalender tetap Yayasan Citra Bina Insan Mandiri di perayaan ulang tahun yayasan dan sekaligus ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia. Saya minta Ketua Yayasan dan seluruh jajaran civitas menghormati ini, mencatat ini untuk menjadi kalender kerja setiap tahun. Jadi setiap tahun kita harus berkumpul di lapangan ini dengan kondisi keberadaan yang sama untuk merayakan dua hal penting bagi negara dan bangsa kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya kasihi, 75 tahun negara berdiri dengan susah payah, dan untuk menjaga keutuhan negara tentu perlu ada ideologi, dasar-dasar, dan menjaga kesatuan Bhinneka Tunggal Ika itu dengan NKRI yang sering kita dengar, terutama teman-teman di PGRI. Saya sering melakukan sosialisasi 4 pilar, yaitu pertama Pancasila, yang kedua apa? Halo PGRI. Yang ketiga NKRI, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman, para dosen, sivitas akademika saya kira pasti tahu.
Kalau negara punya 4 pilar, maka tidak salahnya Yayasan Citra Bina Insan Mandiri juga ingin kokoh, utuh. Kalau negara 75 tahun, kita berdoa 100 tahun, 1000 tahun. Demikian pun juga dengan Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Ini bukan perusahaan sehingga bisa tutup, buka dan sebagainya. Tapi ini kita doakan. Dan kita minta supaya lembaga ini terus hidup sebagaimana negara ini ada. Oleh karena itu, kemarin di waktu menjemur pagi seperti ini, saya coba merenungkan kekuatan apa yang bisa saya cetuskan supaya lembaga ini, yayasan ini tambah hari, tambah tahun, tambah kokoh, tambah kuat dan bisa maju seperti negara kita Indonesia yang sudah 75 tahun ini, yaitu punya Pancasila, punya konstitusi, punya NKRI dan punya Bhinneka Tunggal Ika. Saya mendapat rema ketika membaca firman Tuhan, itu ada kata kasih. Jadi saya coba berdiskusi dengan para teman-teman yayasan, bagaimana kalau yayasan bikin moto kasih, kan Kota Kupang juga kasih, ya. Tapi apa itu kasih di Citra Bina Insan Mandiri? Nah, kasih kita tahu di dalam Alkitab maupun yang kita sering juga baca, kasih itu ya melayani dengan kasih. Kalau kita melayani dengan kasih di bidang pendidikan, saya yakin pasti kita maju. Kasih ini saya singkat, K itu komitmen, A itu akan, S itu sinergi, kemudian I itu integritas dan harmonitas. Kalau 3 hal ini kita pakai, saya yakin persatuan kekokohan kita ini sama seperti negara kita. Setuju? Boleh tepuk tangan biar kita relax. Jadi Pancasilanya Citra Bina Insan Mandiri apa? Kasih, yaitu melayani dengan kasih. Kasih itu komitmen akan satu, sinergitas, kita harus bersatu, kuat. Kalau tidak sinergi, SMP bikin SMP punya, SD bikin SD punya, SMA tidak akan kuat. Apalagi kalau SD SMP bikin sendiri, terus lawan lagi dengan UCB. Nah, atas dengan bawah kita bertengkar tiap hari. Kapan kita bisa maju? Betul atau tidak? Betul atau benar? Benar dan betul. Ya. Jadi ingat, sinergitas, integritas. Kalau tidak bekerja dengan tanggung jawab, hari ini Pak, nanti tolong selesaikan ini ya Pak, targetnya ini ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Prorektor. Ya Pak, tapi begitu balik belakang, udah tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu saya mengharapkan apa yang kita putuskan di dalam rapat tahunan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Rektor, semua teman-teman, tolong itu dilaksanakan dan kita komitmen dengan integritas kita. Bertanggung jawab, apa yang kita omong sesuai dengan yang kita laksanakan. Yang ketiga, harmonitas. Kalau kita tidak harmonis di dalam bekerja, pasti sia-sia. Jadi saya kira kata kasih tadi itu tidak salah kalau kita pegang sebagai Pancasilanya UCB. Yang berikut, kalau negara punya konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, kita punya peraturan yayasan, kita punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kita punya statuta, kita punya norma tolak ukur, dan ini baru kita bereskan tahun ini. Nah, saya harap mulai dari tahun ini, selesai dari apel kita hari ini, semua bekerja pakai aturan. Tidak ada yang kerja menurut kemauan sendiri atau visi misi sendiri. Negara hanya ada satu visi misi, yaitu presiden. Lembaga Citra Bina Insan Mandiri hanya ada satu visi dari yayasan. Bagaimana diimplementasinya nanti kepada unit-unit UCB, SD, SMP, silakan. Tetapi tidak
keluar atau tidak bertentangan dengan visi misi daripada yayasan. Demikian pun juga negara. Saya kira ini perlu dicatat sehingga kita sesudah ini sudah ada divisi-divisi HRD dan divisi-divisi di yayasan yang akan siap turun ke lapangan melakukan sosialisasi apa peraturan-peraturan itu. Ada KPI, ada IMS, ada absen, online, serba digital. Kalau kampus kita mau kampus digital, ya tentu kita harus melek digital. Kalau mau smart school, Bapak Ibu Kepala Sekolah, ya harus kita lakukan itu. Dan kita lakukan di tengah-tengah COVID-19 pandemi. Artinya apa? Kita dipaksakan dan pasti bisa. Saya yang sudah zaman kolonial ini juga harus bisa menyesuaikan dengan istilah milenial. Itu bukan berarti saya harus lincah pakai laptop dan sebagainya, enggak. Perlu kita tahu kira-kira milenial itu arah bekerjanya seperti apa. Kita inovasikan, kita kolaborasikan, pasti jadi. Saya yakin Bapak Ibu sebagai pendidik pasti lebih bisa daripada saya. Kalau negara punya NKRI dengan 34 provinsi, ya kita tadi sama juga. Kita punya unit-unit kerja yang 5, tambah dengan 6 dengan yayasan. Dan ini rumah kita. Sebentar saya minta Paduan Suara bisa menyanyi Pancasila rumah kita. Bisa ya? Tepuk tangan dulu buat Paduan Suara. Baru kemarin itu spontanitas saya minta mereka. Nggak tahu organ bisa iringin nggak? Semoga nanti sama-sama kita semangat ya. Pancasila tadi itu sebagai rumah kita. Dan itu juga rumah daripada Lembaga Citra Bina Insan Mandiri. Kalau negara punya Bhinneka Tunggal Ika, tadi 4 pilar, kita juga punya tadi. Kita berbeda-beda unit kerja, tapi satu tubuh, yaitu Citra Bina Insan Mandiri. Jadi jangan ada lagi baru bilang saya ini staf yayasan. Tolong lihat di UCB, oh enggak bisa, itu urusan UCB. Saya ini guru SD. Tolong bantu di SMP di acara-acara membeli. Oh enggak bisa, saya SMP. Saya kontrak di sini SMP, bukan. Tidak ada kata itu. Kita semua ini NKRI, kita semua Bhinneka Tunggal Ika, dan kita harus bekerja sama pakai aturan daripada yayasan yang ini. Setuju? Tepuk tangan buat kita. Dan nanti saya akan melakukan ruling. Staf yang ada di SD bisa ke SMA, bisa ke yayasan. Demikian sebalik juga. Staf yang ada di yayasan turun bantu di SD, turun bantu di UCB, dan seterusnya. Tepuk tangan. Supaya apa? Supaya kita bersatu. Supaya staf itu juga jangan duduk di atas aja, panggil-panggil orang. Enggak. Kita tugasnya tadi apa? Melayani dengan kasih. Kalau kasih, tidak saya bos, lu datang. Namanya melayani. Melayani bos turun dong. Hari ini kita bekerja dengan tekanan COVID-19, tapi justru saya mendapatkan hikmatnya. Kita melakukan perubahan, disruption, innovation, dan kolaborasi. Oleh karena itu, tentu saya tidak berpanjang lebar di sini, tapi saya kira apa yang saya sampaikan tolong disimak dan nanti diimplementasikan. Kalau kita mengajar orang untuk berubah, kita tidak bisa teori saja seperti Bapak Ibu mengajar di kelas, tapi kita harus berikan contoh. Lebih bagus dengan contoh. Jadi kalau negara di dunia ini berubah karena tekanan COVID, maka yayasan juga ingin supaya kita melakukan perubahan di bawah tekanan ini, yaitu fokus kepada SDM. Bapak Ibu, ideologi itu penting, maka negara tadi bikin 4 pilar. Saya kira 4 hal yang saya omong tadi itu juga termasuk melayani dan kasih itu penting, karena banyak sekali pengaruh di zaman era globalisasi ini. Kita di gadget, apa namanya itu, gadget ya, apa? Kalau main HP itu
sebentar ada dengar isu sedikit yayasan bicara ini atau divisi keuangan kasih isu begini, semua ribut di bawah. Hoax. Ideologinya tidak kuat, persatuannya tidak kuat. Maka tadi Pancasila kita melayani dengan kasih. Siapa yang tadi merasa tidak mau melayani, silakan pilih jalannya sendiri. Kita lihat negara ini juga begitu. Jangan dipikir Jokowi udah bagus, jangan dipikir Presiden udah bagus, tak goyang juga. Ada ideologi baru yang orang pasang hoax, nah iman kita tidak kuat, nggak pegang itu 4 pilar, ikut-ikut mau rubah negara ini menjadi khilafah. Begitu ada isu ideologi negara HIV, bukan HIV, HIP, haluan ideologi Pancasila. Itu bagus, kami yang tugas di MPR itu udah dapat. Tapi tidak disosialisasikan dengan bagus, tidak diberitahukan dengan bagus. Maka timbul pemikiran-pemikiran yang negatif, pemikiran-pemikiran yang lain. Bapak Ibu, di dunia ini hanya ada 200 lebih negara. Dulu saya masih sekolah SD, SMP, SMA itu diajarin zaman tahun 70-an, 60-an. Di dunia itu 2 negara yang kuat, Amerika, Uni Soviet. Amerika masih kokoh sampai hari ini karena ideologinya jelas. Uni Soviet hancur, berantakan. Apa yang mau dihadapi? Oleh karena itu, saya mengharapkan yayasan ini hari ini kokoh, kuat. Kita harus tanamkan ideologi kita. 4P daripada yayasan tadi itu jelas. Pancasila itu kita melayani dengan kasih. Kita sudah punya aturan-aturan tadi itu, ADRT, statuta, norma tolak ukur, dan seterusnya. Masih ada peraturan-peraturan lain dari pemerintah, pakai itu. Tidak ada kepala sekolah yang kasih berhenti-berhenti atau angkat-angkat orang seenaknya, semua pakai aturan, dikawal oleh yayasan. Ada HRD dan semua divisi lengkap. Yayasan sudah punya 5S yang sering saya kasih tahu mana-mana. 5S itu Bapak dan Ibu, tadi juga Pancasila ya. Ada 5, kalau teman-teman yayasan sudah, tapi mungkin teman-teman peserta upacara ini belum. Hari ini kesempatan saya untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. S pertama, strategi. S kedua, struktur. S ketiga, sistem. S keempat, skill. S kelima, speed. Saya hanya urus yang pertama dan penutup, yaitu strategi dan speed. Nah, speed itu mau bangun cepat, mau bangun lambat, ya kan? Mau bikin lapangan bagus kah, mau bikin gedung bagus kah, mau taruh ruang sekolah, itu urusan saya. Kita bedakan nanti mana tugas daripada akademisi, mana tugas non-akademis. Urusan bapak-bapak punya kurikulum dan sebagainya itu urusan daripada rektorat dan kepala-kepala sekolah, dan ada wakil, ketua yang mewakili. Urusan non-akademis tidak ada satu orang pun yang campur, itu yayasan. Seluruhnya, baik pengadaan kursi meja, populasi dan sebagainya, internet dan sebagainya, itu urusan yang yayasan. Termasuk pun juga nanti dibenahi pengadaan buku dan sebagainya, itu sesuai dengan aturan dana bansos yang ada dan sebagainya. Supaya apa? Unit-unit kerja fokus kepada akademis. Banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh kepala sekolah, banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh rektor. Jadi rektor, kepala sekolah nggak usah urus tukang parkir, nggak usah urus itu kebersihan kamar mandi WC. Kasih tahu ada yayasan tinggal lihat struktur 3 tadi itu, struktur, sistem, skill, sudah kita bikin. Kalau dulu kita bertengkar, berdebat. Kalau sekarang nggak ada kepala sekolah, nggak ada rektor yang menyapa, Bapak ini tidak berusaha, cari itu, jangan lapor ke pembina, jangan lapor ke ketua yayasan, cari itu siapa, ke divisi HSE. HSE itu apa? Pak Martin, apa itu? HSE? Health, Environment, Security. Ya ini pakai bahasa Inggris sedikit lah. Kalau pakai bahasa rote nanti kan separuh yang mengerti kan, kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sudah ada.
Dan sistem sudah dibikin. HRD, saya sudah minta Ibu Uli ada kan? Di mana? Ada di belakang. Ada di belakang. Sesudah ini, hari berikutnya sosialisasi. Bekerja sesuai dengan aturan KPI. Sudah ada itu, sistem. Sudah diatur sistemnya KPI. Komputer semua, absen, Bapak di radius sekitar 1 meter sini, absen masuk. Apa yang dikerjakan hari-hari ada EMS. Apa itu EMS? Employee Management System. Mana Ibu Uli ya? Ibu Uli kalau mau diri dulu, tadi saya lihat dia ada. Ada kayak toilet. Nah ini HRD, kita lagi omong penting malah nggak ada. Tapi Bapak Ibu kenal Ibu Uli toh? Kenal ya? Ya nanti sebentar dia kesini kita suruh nyanyi satu lagu supaya biar sama-sama ada. Ya tepuk tangan dulu buat HRD. Ini konstitusi kita. Aturan sudah ada di situ semua. Kalau tidak setuju, duduk. Kita bicara, naikkan ke yayasan. Tahun berikut atau pertengahan tahun kita robah, kita perbaiki. Mudah, nggak ada yang sulit, dan itu pasti bisa kita laksanakan. Bapak dan Ibu, terakhir supaya ini kira-kira sudah cukup ya waktunya, karena biasa bicara kalau kita itu pakai interupsi Pak, kan nggak ada interupsi saya terus, tapi saya kira sudah cukup. Ini vitamin D sudah masuk banyak. Bapak Ibu kan nggak dapat, jadi kita bagi-bagi ya. Habis ini kita foto-foto di sini yang tadi itu ya, supaya bisa dapat vitamin D, supaya COVID jauh daripada kita. Terakhir kemarin saya dapat satu SMS dari Ketua Dewan Pengurus Pak Beni Tunbui. Itu SMS-nya menarik. Saya langsung forward ke semua grup-grup. Kalau Bapak Ibu ada baca, tapi saya ingin ceritakan sedikit, pendek saja. Judulnya Extra Mile. Cerita tentang 2 orang pemuda yang baru lulus dan mencari pekerjaan. Kebetulan mereka mendapat pekerjaan di suatu perusahaan yang seperti mall, supermarket, menjual makanan dan sebagainya. Dan 2 orang itu namanya, satu namanya Joko, satu nama Edi. Dengan tes yang begitu ketat, akhirnya mereka lolos diterima. Berjalan beberapa bulan, Edi dipromosi, naik pangkat menjadi supervisi. 1 tahun kemudian Edi dipromosi menjadi manajer. Ada yang tidak kuat jemur panas, silakan dibawa ke klinik, istirahatkan. Saya mau uji mental nih, biar kita sama-sama kuat juga. Kalau yang nggak tahan boleh bergeser, karena ini cuma amanah, jadi boleh bergeser ke kiri sambil saya bicara, dan ini sudah mau diakhiri. Yang lain tetap cukup, yang petugas medis tolong bantu, taruh dia di dingin, kasih minum air hangat, dan tidak mungkin buru-buru nggak makan dan sebagainya. Biasa di dalam setiap upacara HUT kemerdekaan pasti ada yang begitu. Dan ini kita latihan, dan mulai dari kepala. Kalau pemimpin upacara kolaps, baru kita mungkin bubar, tapi ada cadangan. Tapi kalau hanya cuma di lapangan, tolong diobatin, kasih istirahat karena buru-buru tidak siap. Jadi Edi dan Joko ini bersaing. 2 tahun kemudian Edi menjadi manajer, Joko masih tetap jadi staff profesional di lapangan. Datanglah Joko menghadap pimpinan. Pak, saya minta berhenti. Halo, ini cerita pendek, jadi tolong didengar aja teman-teman di Citra Bangsa. Habis ini baru kita diskusi ya, supaya motivasi ini tidak sia-sia, gitu ya. Kita sudah berjemur panas, saya belum jatuh, sudah ada yang jatuh sana. Jadi 1 menit lagi saya ilustrasikan ini, dan nanti Pak Beni bagikan ini di semua grup. Dan perjanjian ini penting kalau kita mau maju, kalau kita mau berubah, disruption. 2 tahun Joko menghadap pimpinan minta berhenti. Pimpinan tanya, kenapa Joko minta berhenti? Ya Pak, di sini saya udah tahu bahwa kalau kerja tidak dekat dengan pimpinan, tidak mungkin lah dapat jabatan. Saya dengan Edi maksudnya sama-sama Pak. Ini lembaga nggak bisa menjamin saya punya masa depan. Saya lihat ini kerja harus jilat pada pimpinan. Pimpinannya waktu itu bukan Pak Beni, mungkin lain.
Terus langsung itu. Oke. Kalau kamu mau buktikan itu, apa ini kerja tadi itu, Edi itu cari muka, menjilat pimpinan sebagai, baik. Nanti saya panggil dulu, kita kasih tugas yang sama, supaya kita buktikan di EMS-nya, KPI-nya, seperti apa. Langsung, Joko, kita akan bergerak di bidang jual beli makanan ini. Sekarang musim semangka, coba kamu keluar, cari petani semangka yang ada dekat-dekat di sini, supaya kita jual, kita bisa lebih maju. Saya kasih waktu kamu 20 menit. Keluarlah Joko. Tak. Belum sampai 20 menit, 5 menit udah datang. Pak, siap, saya udah dapat satu. Penjual semangka dekat dengan tempat kita di situ. Oke. Baik. Berapa harganya? Aduh, lupa. Sebentar Pak, balik dia. Cari ke berapa harganya? Berapa harga semangka? Tanya tuh. 31.000. Balik datang. Cari cepat, kerja rajin banget si Joko. Siapa? Lapor. Semangka 1 buah 31.000. Oke. Saya mau beri 100 buah. Ada punya. Pulang deh lagi cari tukang semangka. Berapa? Bu ada 100 kok sini. Ada. Stok saya tidak ada. Balik lagi. Siap. 100 ada Pak. Siap. Oke. Yang 100 itu semangka yang kuning, yang ada biji atau yang tidak ada biji? Waduh, lari lagi dia tanya dia. Begitu datang lagi kita kali boleh melapor, Pak pimpinan suruh duduk gitu. Edi menghadap, panggil Edi. Edi, kita ini kan mau jual buah-buahan itu. Bisa lu cari tahu di mana semangka dekat di sini, ongkos murah untuk bisa kita jalankan. Siap Pak, langsung. Tok, Edi pergi. 3 menit Edi balik. 5 menit lah sama. Mereka tuh kerja keras, rajin sama. Edi langsung labor. Siap pimpinan semangka, saya ketemu. Pak Soleh namanya, dia punya ada 300 buah. Yang 100 tadi itu ada dijual, sudah di tempat pamerannya, tempat showroomnya. Tapi ada 200 Pak, itu dia taruh di rumah. Kalau semangka dijemur di panas, itu kualitasnya turun Pak. Jadi, dan kualitas daripada semangka ini beda Pak. Itu bikin kebun sendiri, kebunnya ada di Oimat Nunu, gitu ya. Dan juga dipakai pupuk, campuran dan sebagainya. Kalau kita beli banyak Pak, dia kasih 20.000. Ya, kalau kita beli di atas 20.000. Kalau kita ambil lagi semua, mungkin kita bisa nego Pak. Gimana? Lebih. Ini pun kalau nanti kita jual, saya sudah melihat di market kita ini, pembeli itu bisa lebih dari 300 Pak per bulan atau per minggu. Bapak Ibu bisa tangkap maknanya? Beda Edi dan Joko? Halo? Ada beda atau sama? Itulah Bapak dan Ibu, harus berpikir smart juga. Jadi bekerja keras saja tidak cukup, harus bekerja tuntas, harus bekerja smart. Betul apa benar? Baik, nanti ada yang jatuh lagi. Saya mengucapkan terima kasih buat kehadiran kita semua. Dan inilah barangkali makna daripada kemerdekaan dan juga makna daripada kita apel secara bersama. Dan saya hanya titip satu buat kita semua, pesan saya, kita semua mulai dari sekarang harus melayani dengan apa itu kasih? Sinergitas, integritas, dan harmonitas. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita. Indonesia, rumah kita.
luar kota. Mereka masih teman. Kita berdoa. Tuhan Allah di sorga, segala puji, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu. Allah yang berkarya di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini, di tengah biasa mencipta dunia sendiri. Kamu bersyukur ya Tuhan, di usia yang 75 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, penyertaan Tuhan selalu menyertai pimpinan bangsa ini, presiden, wakil presiden, semua jajaran yang ada. Saat ini bangsa ini lagi berumur dengan pandemi COVID-19 yang sangat berdampak kepada ekonomi, sosial, dan juga budaya dan pendidikan. Kami percaya bahwa ketika kami datang bersandar berharap pada diri Allah, Allah sendiri yang akan bertindak, memimpin, memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa, presiden, para menteri, dan semua jajaran eksekutif, DPR, MPR, dan juga DPD, sehingga mereka bersama-sama memiliki satu kebijakan untuk pemulihan ekonomi ke depan, sehingga kuartal ke depan ekonomi Indonesia boleh mengalami peningkatan yang sangat berdampak bagi kehidupan dan ekonomi bangsa, bagi pengusaha, bagi semua jajaran swasta yang ada di Indonesia. Karena itu kami mohon Tuhan turun tangan dan campur tangan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biar ini merupakan hadiah di tahun yang pada usia 75 tahun ini, sehingga bangsa Indonesia segera keluar dari kemudian yang ada. Hari ini di sini Tuhan, di Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, kami boleh melakukan upacara bendera peringatan 75 tahun kemerdekaan. Bapa di sorga, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu, atas bimbingan Tuhan yang ajaib, sehingga kami boleh ada sebagaimana saat ini. Engkau telah hadir di tengah-tengah lembaga ini ya Bapa, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai dengan UCD. Mari Bapa kami taruh semua unit-unit kerjaan di dalam tangan Tuhan. Biarlah penjenengan melayani dengan kasih ini boleh Allah berikan dalam hati pikiran kami semua, baik sebagai guru, sebagai dosen, sebagai karyawan, baik dewan pengurus, dewan pembina, dewan pengawas, dan konsultan yang ada Tuhan, supaya dengan kasih kami saling melayani. Biarlah orang lain melihat betapa ajaibnya Tuhan yang mampu meningkatkan dan mengembangkan lembaga pendidikan di bawah Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Allah memberkati Tuhan. Biarlah tahun-tahun rahmat ke depan kami boleh melihat Indonesia yang menjaya, yang boleh melihat keberhasilan yang nyata dalam kehidupan. Pada saat ini kami berdoa untuk Ketua Dewan Pembina Baul yang berkenan untuk memimpin upacara pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan memberkati hamba-Mu sebagai anggota MPR, DPD, dan juga sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan. Biarlah hamba-Mu Tuhan terus berkarya selama hidup yang Tuhan percayakan. So hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat sesuatu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Allah juga memberkati Bu Ani, anak-anak yang ada Tuhan, baik itu Pak Anissa, Bu Yesi, supaya mereka kelak Tuhan melakukan tugas tanggung jawab mengestafet kepemimpinan dalam Dewan Pembina Yayasan Citra Bina Insan Mandiri, supaya Tuhan ke depan yayasan ini Tuhan mampu untuk membangun pendidikan yang berkarakter, yang melayani dan memiliki integritas. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai kekal. Allah memberkati Tuhan para pemimpin di unit kerja, baik kepala sekolah TK, SD, SMP, baik itu Pak Rektor, Wakil Rektor dan semua jajaran yang ada. Biarlah kami dengan melayani dengan kasih, kami terus berkarya dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan, supaya ke depan Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami minta berkat anugerah kasih sayang Tuhan melimpah dalam kehidupan kami pribadi dan pribadi, melimpah dalam unit-unit kerja yang ada. Biar supaya kami mengalami damai sejahtera sukacita di usia yang 75 tahun kemerdekaan RI. Karena itu Tuhan, terima kasih banyak. Kami akan mengakhiri semua upacara ini. Kami percaya berkat dan penyertaan Tuhan menyertai kami semua mulai dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Ini doa dan pengharapan kami yang di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala pengharapan. Kami sudah berdoa, bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Laporan pemimpin upacara pada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Saudara, kurang selesai. Terima kasih.